Pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Mirja sebut APPSI jadi motor penggerak pembangunan wilayah. Batinulan lantik Forum Literasi 15 Kabupaten atau Kota. Tampil di forum bergengsi, Bupati Egy paparkan strategis desa wisata berkelanjutan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausa mengikuti rapat pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Agenda itu membahas program kerja tahunan 2026. Selain itu, rapat ini juga membahas penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rapat berlangsung di HEAD Regensi Bali, Sanur, Denpasar Selatan pada Jumat 13 Februari 2026. Rapat menandai langkah awal konsolidasi pengurus APPSI periode 2025-2029 dalam memperkuat peran strategis gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di daerah sekaligus motor penggerak pembangunan wilayah. Pertemuan tersebut merupakan rapat perdana jajaran pengurus setelah Musyawarah Nasional Munas ke-7 APPSI yang tergelar pada 23 Oktober 2025 di Jakarta. Selain membahas agenda kerja 2026, pengurus melakukan pencermatan terhadap ADART sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi. Kemudian rapat ini juga menjadi tindak lanjut pengukuhan masa bakti pengurus periode 2025-2029 yang terlaksanakan 10 November 2025 di Ibu Kota Nusantara. Gubernur Mirja menegaskan seluruh daerah sepakat memperjuangkan program bersama pemerintah pusat melalui wadah APPSI. Program-program daerah akan diperjuangkan bersama melalui APPSI dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Mirja juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi menjadi kunci dalam memperkuat posisi daerah di tingkat nasional. Menurutnya, forum APPSI harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyelaraskan kebijakan, bertukar praktik terbaik, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. APPSI sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan solidaritas antar provinsi. Kemudian memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat daerah. APPSI akan menggelar rapat kerja nasional Rakernas setiap tahun untuk mengevaluasi program, sekaligus menetapkan prioritas kerja berikutnya. Organisasi ini juga akan memfasilitasi pertemuan gubernur dengan presiden dan para menteri secara berkala dan berkelanjutan. Ini sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. APPSI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Indonesia. Dari Bali, tim Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Bunda Literasi Provinsi Lampung bernama Wulansari mengukuhkan dan melantik pengurus Forum Literasi 15 Kabupaten Kota Provinsi Lampung di Gedung Pusiban pada Sabtu 14 Februari 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan gerakan literasi daerah sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tengah tantangan era digital. Purnama Wulansari menegaskan bahwa amanah yang diemban para pengurus Forum Literasi merupakan tanggung jawab mulia sekaligus tantangan besar.
Literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang kritis, cerdas, dan berdaya saing. Pemilih panggilan akrab Batin Wulan ini menjelaskan bahwa makna literasi saat ini telah berkembang, melampaui baca tulis tradisional, mencakup literasi numerasi, sains digital, finansial, hingga budaya. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, kemampuan literasi menjadi filter agar masyarakat mampu berpikir kritis, bijak menyerap informasi, serta terhindar dari disinformasi dan hoax. Menurutnya, peran pegiat literasi sangat strategis dalam membantu program pemerintah menciptakan SDM berkualitas. Batin Wulan berharap forum literasi di setiap daerah mampu menjadi motor penggerak dengan menghadirkan inovasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak usia dini hingga masyarakat umum. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain optimalisasi fasilitas pojok baca, taman baca, dan perpustakaan keliling, hingga tingkat desa penyelenggaraan kegiatan kreatif seperti lomba menulis cerpen dan baca puisi, serta kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perbankan, dan Penerbit. Ketua Forum Literasi Lampung, Eni Amalia, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengukuhan merupakan tindak lanjut dari semangat para pegiat literasi di daerah. Eni menegaskan pentingnya pemerataan akses informasi bagi seluruh warga Lampung sebagai bagian dari amanat konstitusi. Acara tersebut turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan dari 15 kabupaten atau kota, pengurus TPPKK Provinsi Lampung, serta para tokoh Dewan Pakar Literasi. Dari Bandar Lampung, tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama tampil sebagai narasumber dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu 14 Februari 2026. Forum nasional bergengsi ini dihadiri pelaku usaha desa dari seluruh Indonesia yang menjadi panggung strategis bagi Lampung Selatan untuk memperkenalkan konsep pembangunan desa berbasis pariwisata berkelanjutan sekaligus peluang investasi daerah. Dalam paparannya, Bupati Egi mengangkat tema percepatan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Egi menekankan bahwa setiap desa memiliki karakteristik unik, sehingga kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing. Semua desa di Indonesia punya keunggulan masing-masing, tidak bisa dipukul rata. Harus dilihat potensi lokalnya lalu didorong agar menjadi kekuatan ekonomi. Bupati Egi memaparkan Kabupaten Lampung Selatan mencatat sekitar 1,6 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025. Namun kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB masih berada di angka sekitar 1,2%. Karena rata-rata lama tinggal wisatawan hanya sekitar 3 jam. Menurutnya, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang investasi yang besar, khususnya pada sektor hotel, restoran, kafe, serta homestay yang masih terbuka luas. Pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan konektivitas ekonomi desa. Selain itu, Bupati Egi turut memperkenalkan konsep agroeduwisata yang tengah dikembangkan di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro. Konsep tersebut mengintegrasikan sektor pertanian dengan pariwisata sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga ketahanan pangan. Rakernas APUTSI yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 13 hingga 14 Februari 2026 juga dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-1 organisasi tersebut. Mengusung tema Resilient Village, ketahanan dimulai dari desa. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha desa dalam memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui forum nasional tersebut, Bupati Egi berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha desa semakin kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di berbagai daerah termasuk Lampung Selatan.
Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, hari kasih sayang yang sering disebut Valentine sudah seakan menjadi tradisi masyarakat. Momentum ini dimanfaatkan oleh pedagang atau UMKM yang berjualan bunga segar di kota Bandar Lampung. Alhasil, para pelaku UMKM meraup kenaikan omset hingga 150% dari hari biasanya. Peringatan Hari Kasih Sayang seakan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat. Valentine identik dengan bunga mawar dan coklat sebagai salah satu simbol seseorang mengungkapkan rasa sayang dan kasihnya. Hal ini membuat pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung kebanjiran order. Salah satunya UMKM Bunga Leur Stales yang terletak di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Bunga ros pink, ros merah, dan lili menjadi pilihan masyarakat untuk dijadikan buket bunga. Ini dijelaskan oleh Kristi, pelaku UMKM yang menjajakan bunga segar. Dalam sehari, orderan bunga saat Valentine meningkat 150 kali lipat dari hari biasanya. Nah, kalau yang best seller sendiri itu pasti kalau Valentine itu rose, ada rose pink sama rose merah, sama ada lili juga. Itu yang paling best sellernya. Kalau di kenaikan omset udah pasti ada, karena kita tuh kalau Valentine bisa sekitar kalau diakumulasi per bulan tuh bisa sekitar 1,5 lipat daripada yang bulan-bulan biasa gitu sih, Kak. Meningkatnya permintaan akan buket bunga segar ini menjadi diimbangi dengan kenaikan harga. Ini dikarenakan pasokan dari pengrajin bunga terbatas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Sementara itu pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 13 Februari 2026 untuk meninjau perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta potensi pariwisata daerah. Kunjungan ini dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan sekaligus memperkuat pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan untuk meninjau perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta potensi pariwisata daerah. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Forkopimda Lampung Selatan, Ketua DPRD Pesawaran, serta perwakilan pengelola. Dalam pertemuan, Muzani menekankan pentingnya mewujudkan Lampung Selatan yang maju sesuai semangat Mars Lampung Selatan. Ia juga meninjau langsung stand UMKM yang menampilkan beragam produk lokal, mulai dari keripik pisang, winko durian, rempeyek kacang, dodol Lampung, kopi, nastar,
batu bungur dari Tanjung Bintang, hingga busana sulam usus dan tapis Lampung. Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan pembangunan harus berdampak nyata bagi masyarakat. Sektor pertanian harus meningkatkan nilai tambah bagi petani, pariwisata membuka lapangan kerja, serta UMKM naik kelas dan lebih kompetitif. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, UMKM Lampung Selatan diharapkan terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pariwisata yang didukung infrastruktur memadai diharapkan menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Wakapolda Lampung secara resmi membuka Polresta Bandar Lampung Boxing Championship 2026. Acara digelar di lapangan Mapolresta Bandar Lampung. Sebanyak 236 atlet mengikuti kejuaraan tinju amatir ini yang berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 12 hingga 15 Februari 2026. Event yang merupakan kerjasama antara Polresta Bandar Lampung dan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Lampung ini diikuti total 236 atlet dari berbagai sasana tinju di dalam dan di luar Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, 10 atlet berasal dari Kota Palembang dan 2 atlet dari Martapura, Sumatera Selatan. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto dalam sambutannya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polresta Bandar Lampung dan Perbati Lampung. Ia menegaskan bahwa kejuaraan ini merupakan wadah positif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat di bidang olahraga tinju. Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, yang juga menjabat sebagai Ketua Perbati Lampung, menyampaikan apresiasi kepada Polresta Bandar Lampung atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Dirinya mengapresiasi kejuaraan ini menjadi ajang pencarian bakat, dan kami berharap kolaborasi ini terus terjalin. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan dan penyerapan bibit atlet potensial. Dirinya berharap dari 236 atlet yang bertanding dapat lahir petinju yang mampu menembus tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan secara merata di 17 kecamatan. Egi menekankan bahwa pemerataan bukan berarti pembagian anggaran secara sama rata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, luas daerah, serta jumlah penduduk. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Egi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD tahun 2027 titik ke-16 di Kecamatan Natar yang digelar di Aula Balai Desa Candimas pada Jumat 13 Februari 2026. Dalam forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat tersebut, Bupati Egi sekaligus membantah anggapan bahwa Kecamatan Natar menjadi anak tiri pembangunan. Bupati Egi memaparkan data alokasi anggaran tahun 2025 yang menunjukkan Kecamatan Natar menerima anggaran fisik sebesar 45 miliar, terbesar dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Lampung Selatan. Sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah merealisasikan 26 lokasi pembangunan ruas jalan di Natar dengan total panjang 17,5 km. Selain itu, pembangunan 5 jembatan, 3 drainase, 10 titik sanitasi dan air minum, 13 kegiatan sumber daya air, serta normalisasi dan pembangunan embung juga dilaksanakan di wilayah tersebut. Menurutnya, konsep pemerataan pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah mengedepankan asas keadilan berbasis kebutuhan. Kecamatan dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar seperti Natar memerlukan alokasi pembangunan yang lebih besar agar pelayanan publik berjalan optimal. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Egi juga memaparkan capaian makro pembangunan Lampung Selatan tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,62%. Angka kemiskinan turun menjadi 12,05%. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,67% dan indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 73,10%. Bupati Egi mengajak masyarakat melihat pembangunan secara objektif dan tidak mudah terpengaruh isu yang tidak berdasar. Menurutnya, Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat,
sekaligus menyusun prioritas pembangunan yang tepat sasaran untuk tahun 2027. Bupati Egy juga menyoroti posisi strategis Kecamatan Natar yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung, serta menjadi akses menuju Bandara Raden Intan II. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui penguatan gerakan Desa Helau dengan semangat asri, bersih, rapi, indah, serta bersih, kering, dan wangi. Sementara itu, Camat Natar Eko Irawan menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan tahun 2027, di antaranya rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur jalan, pembangunan mal pelayanan publik mini, perbaikan sekolah, normalisasi embung dan sungai, bantuan sektor pertanian, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan keluarga berencana. Musrenbang tersebut menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan arah pembangunan berjalan merata, terukur dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, Muhammadiyah Provinsi Lampung menorehkan prestasi membanggakan di ajang Olimpiade ke-8 tingkat nasional yang digelar pada 12 hingga 14 Februari 2026 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam kompetensi bergengsi antar kader Muhammadiyah se-Indonesia tersebut, Lampung berhasil meraih juara 5 nasional. Penghargaan diterima langsung perwakilan Lampung dalam rangkaian penutupan kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Ajang Olimpiade ke-8 sebagai wadah kompetisi sekaligus silaturahmi kader Muhammadiyah dalam bidang akademik, olahraga, dan kreativitas. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung periode 2022-2027, Ma'ruf Abidin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh peserta, pembina, serta dukungan Perserikatan Muhammadiyah di Lampung. Capaian juara 5 nasional ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan semangat berkompetisi para kader Muhammadiyah di Lampung. Ini bukan hanya soal peringkat, tetapi bukti bahwa kader-kader Muhammadiyah Lampung mampu bersaing di level nasional. Ma'ruf menegaskan Olimpiade bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan bagian dari proses pembinaan karakter, penguatan intelektual, serta pengembangan potensi generasi muda Muhammadiyah. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membangun karakter unggul, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempererat ukhuwah antar wilayah. Olimpiade ke-8 diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, mempertandingkan sejumlah cabang lomba akademik, olahraga, dan seni. Atmosfer kompetisi berlangsung ketat, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai persyarikatan. Prestasi juara 5 nasional yang diraih Lampung diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat pembinaan kader, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional.
sekaligus membawa nama baik Lampung dan Muhammadiyah di kancah yang lebih luas. Dari Makassar, tim Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Badan Gizi Nasional memberi perhatian lebih dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Lampung. Selain mengapresiasi, BGN juga memberikan evaluasi terhadap implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Hal tersebut tersampaikan dalam rapat konsolidasi program makan bergizi gratis bersama Kepala Satuan Pelaksana, Mitra, dan Yayasan di Provinsi Lampung. Acara ini berlangsung di Hotel Novotel Bandar Lampung, Sabtu 14 Februari 2026. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya menerangkan MBG tujuannya meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Program ini bertujuan mengurangi stunting dan malnutrisi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Dijelaskan Provinsi Lampung sudah memiliki ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang berpotensi menggeliatkan perekonomian. Para petugas di lapangan untuk bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dia juga menyebut hingga saat ini, di Lampung sudah ada 42 SPPG yang diberikan SP1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi atau PMDT Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan pemerintah Provinsi Lampung memiliki 3 langkah untuk mensukseskan program makan bergizi gratis atau MBG. Saipul mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi Satgas MBG seprovinsi Lampung yang dipimpin oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Pada tahun 2026 pihaknya ingin mencapai pelayanan yang berkualitas. Ada 3 program unggulan di 2026. Pertama, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin berkala dalam rangka memastikan kepatuhan SPPG menerapkan SOP di segala bidang. Kedua, penambahan SPPG untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Karena masih banyak anak-anak yang di daerah ini belum menerima program MBG. Ketiga, meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program MBG. Masyarakat sekitar SPPG memiliki mindset rasa memiliki dan mau memberi dukungan dengan mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung. Pihaknya juga mendorong agar SPPG bekerja sama dengan BUMDes atau koperasi untuk menyediakan bahan pangan program MBG sehingga geliat perekonomian lokal bisa hidup. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Institut Teknologi Sumatera menggelar kegiatan ITERA bersolawat dengan menghadirkan pendakwah nasional Abdul Somad jelang bulan suci Ramadan. Kegiatan bertema nilai Ramadan untuk insan ITERA berdampak. Ini berlangsung di Gedung Kuliah Umum 2 ITERA, Jumat 13 Februari 2026, dan diikuti ribuan mahasiswa serta sivitas akademika. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembekalan spiritual bagi mahasiswa dalam menyambut Ramadan. Rektor ITERA, Profesor Inyoman Pugeg Aryanta, menyampaikan bahwa meskipun kampus berbasis teknologi, penguatan nilai keimanan dan rohani tetap menjadi komitmen utama dalam proses pendidikan. Sebagai bentuk penghormatan, Rektor secara simbolis memasangkan rompi kepada Ustadz Abdul Somad sebelum tausiah dimulai. Dalam ceramahnya, Abdul Somad menyampaikan 3 pesan utama Ramadan untuk membentuk insan yang berdampak. Pertama, pentingnya tekad dan niat dalam menuntut ilmu. Kedua, menjaga integritas, yakni kesatuan antara hati, pikiran, dan ucapan. Ketiga, menumbuhkan empati melalui ibadah puasa, agar mahasiswa mampu merasakan kondisi masyarakat yang kekurangan. Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk menghindari perundungan, serta menjaga sikap dan kerendahan hati dalam kehidupan kampus maupun bermasyarakat. Abdul Somad mengapresiasi ITERA yang dinilai tidak hanya fokus pada perkembangan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai keimanan. Ia berharap ITERA terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Puasa ya nambah bacaan Al-Qur'annya sambil didengar. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, penumpang angkutan antar kota dalam provinsi Terminal tipe A Raja Basa Bandar Lampung mengalami lonjakan. Hal ini terjadi menjelang bulan Ramadan dan libur Tahun Baru Imlek 2026. Kepala Terminal tipe A Raja Basa Bandar Lampung Budi Hartanto, Sabtu 14 Februari 2026, menjelaskan peningkatan berdampak langsung kepada Kementerian Perhubungan dalam menjaga kesiapan armada bus. Ditambahkan Budi, pada periode libur Tahun Baru Imlek menjelang bulan suci Ramadan, Terminal Raja Basa melayani 53 armada AKDP setiap hari. Lalu kenaikan jumlah penumpang terjadi karena adanya budaya mudik awal atau berpuasa hari pertama di kampung menjadi faktor utama. Kemudian bersamaan dengan libur panjang Tahun Baru Imlek menyebabkan kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Selanjutnya Budi memprediksi puncak arus penumpang akan terjadi pada tanggal 14 Februari 2026 hingga 15 Februari 2026. Perkiraan puncak arus penumpang terjadi pada Sabtu 14 Februari sampai Minggu 15 Februari. Pihaknya berkomitmen akan terus berupaya dan bekerja secara optimal demi menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Hiswana Migas Lampung memastikan ketersediaan LPG 3 kg di Provinsi Lampung dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Hiswana Migas Lampung, bidang LPG Dwi Paryono. Dewan Pimpinan Daerah Hiswana Migas Lampung memastikan ketersediaan LPG 3 kg di Provinsi Lampung dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Hiswana Migas Lampung, bidang LPG, Dwi Paryono. Dirinya mengatakan menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pasokan LPG 3 kg terpantau stabil, bahkan berada pada posisi lebih dari cukup. Dwi menjelaskan jumlah agen LPG 3 kg di Provinsi Lampung saat ini mencapai sekitar 180 agen. Pada tahun 2025 terjadi penambahan lebih dari 17 agen yang tersebar di sejumlah daerah.
seperti Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Tanggamus. Seiring bertambahnya agen, jumlah pangkalan juga terus meningkat. Saat ini tercatat sekitar 8.000 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di seluruh wilayah Lampung. Untuk kuota distribusi LPG 3 kg di setiap pangkalan bervariasi, dengan alokasi maksimal mencapai 2.000 tabung per bulan sesuai kebutuhan dan penetapan dari Pertamina. Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan pangkalan. Sebagai bentuk transparansi, di setiap papan nama pangkalan tercantum informasi layanan pengaduan. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui call center resmi Pertamina. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung resmi menerbitkan surat edaran turunan dari surat edaran bersama 3 menteri tentang pembelajaran selama bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Surat edaran ini mengatur pembelajaran di bulan Ramadan dengan menekankan keseimbangan antara kualitas akademik dan pembentukan karakter serta penguatan nilai spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari SEB Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 5 tahun 2026, Menteri Agama nomor 2 tahun 2026, dan Menteri Dalam Negeri. Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amriko, mengaku sudah menyusun surat edaran turunan yang mengatur secara teknis kegiatan belajar mengajar bagi satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi Lampung selama Ramadan. Surat edaran Disdikbud Lampung bernomor 400.3.01-DP.2/2026 mengatur pembelajaran di bulan Ramadan dengan menekankan keseimbangan antara kualitas akademik dan pembentukan karakter serta penguatan nilai spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Sementara penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1447 Hijriah tetap berpedoman pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Adapun pada 18, 19, 20, dan 21 Februari 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah. Pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan pada 23 Februari hingga 14 Maret 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Untuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran pagi, kegiatan dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk pembelajaran petang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu, alokasi waktu setiap jam pembelajaran selama bulan Ramadan dikurangi paling banyak 10 menit. Meski ada pengurangan durasi, ketuntasan materi ajar tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan. Selama Ramadan, sekolah juga diharapkan menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, serta kegiatan sosial yang membentuk karakter peserta didik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emilia dan saya Alfi Sahrin, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.